Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia belum benar-benar bebas dari penjajahan. Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad ingin kembali berkuasa di Indonesia. Awalnya Belanda dan Indonesia melakukan perundingan damai hingga bulan November tahun 1948. Perundingan masih terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Belanda, yaitu Deus Sticker, datang langsung ke Yogyakarta dan berunding dengan Bung Hatta di Kaliurang. Sticker tetap menghendaki bahwa wakil tinggi kerajaan Belanda di dalam negara federal sementara selama masa peralihan harus memiliki kekuasaan penuh. Tetapi Bung Hatta yang didukung oleh Bung Karno dan Jenderal Sudirman dengan tegas menolak campur tangan Belanda dalam urusan intern Republik Indonesia. Belanda terus menuduh Indonesia melanggar gencatan senjata, sedangkan di pihak Indonesia juga menuduh bahwa Belanda telah melanggar kesepakatan. Akhirnya, perundingan ini menemui jalan buntu, lalu utusan Belanda itu pulang kembali ke negara asalnya. Pada tanggal 11 Desember tahun 1948, suasana kedua negara semakin memanas. Delegasi Belanda mengirim nota kepada Komisi 3 Negara yang mengatakan Belanda tidak mungkin berunding dengan Indonesia. Karena itu, Belanda akan membentuk sendiri pemerintahan intern di Indonesia. Sementara itu, Wakil Republik Indonesia di PBB mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menempatkan lagi perselisihan Indonesia-Belanda dalam agenda. Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya, halaman 56. Keadaan memanas itu akhirnya meletup. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan agresi kedua dengan menyerang Yogyakarta melalui Maguwo dan berhasil masuk ke Yogyakarta. Perlawanan kecil saat itu sempat dilakukan karena sebelum penyerangan para prajurit TNI telah ditarik keluar kota. Sehingga Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade 10 atau Wegreise 3 kala itu tak mampu berbuat banyak dikarenakan hanya memiliki satu kompi, yakni kompi pengawal Brigade Presiden. Yogyakarta adalah ibu kota Republik saat agresi Belanda, dan komando yang ada di sana hanya komando militer kota sehingga Belanda mampu menduduki ibu kota Indonesia. Selain berhasil menduduki Yogyakarta, Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang berada di Yogyakarta berhasil ditangkap. Setelah penangkapan, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Prapat, Sumatera. Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya, halaman 57. Rakyat seakan kehilangan kepercayaan kepada TNI. Hal ini wajar, karena mereka menyaksikan begitu mudahnya Belanda masuk ke dalam ibu kota. Serangan penjajah Belanda melalui agresi militer kedua membuat kondisi Indonesia dalam keadaan sulit. Bahkan sebagai propaganda, Belanda mengumumkan jika TNI sudah tidak ada. Saat itu mulai dari presiden, wakil presiden, dan anggota kabinet tidak mampu berbuat banyak, karena memang Yogyakarta memiliki pengaruh yang besar sebagai ibu kota republik. Situasi Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu sangat tidak kondusif. Keadaan tersebut diperparah propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 atau Wegreise 3. Para prajurit TNI tetap melakukan perlawanan secara gerilya dengan masuk ke hutan-hutan. Ketika perlawanan terjadi di pinggiran kota sebelah tenggara, tepatnya di Kampung Nyutran, Soeharto bertemu dengan Widodo. Widodo saat itu adalah komandan kompi dari Batalion Sarjono yang ada di Purwokerto. Soeharto lalu memerintahkan agar pasukannya ditarik ke Yogyakarta karena Belanda telah menguasai ibu kota. Widodo diperintahkan untuk menyusun sektor selatan untuk melakukan penyerangan ketika ada instruksi dari Soeharto. Setelah pembicaraan itu, Widodo pergi ke Ngoto, sedangkan Soeharto berusaha mendatangi semua pasukan di dekat Yogyakarta. Ketika malam tiba, Soeharto bergerak ke sektor barat dan bertemu dengan Mayor Vence Samuel. Kemudian Soeharto menunjuknya sebagai pemimpin sektor barat. Samuel pun ditugaskan untuk menghimpun semua pasukan bersenjata di daerahnya. Soeharto lalu bergerak ke arah utara dan bertemu pasukan militer akademi. Di sektor ini yang ditunjuk adalah Mayor Kasno dengan tugas yang sama seperti sektor lainnya, dengan melakukan serangan-serangan kecil sambil menunggu serangan umum. Pada pertengahan Januari, sektor di kota telah terbentuk dengan Letnan Marsudi sebagai pemimpinnya.
Di pertengahan bulan Februari, serangan pendahuluan diadakan. Para pejuang menyerang pos-pos yang ada di luar kota untuk mengelabui perhatian Belanda. Serangan umum dilakukan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 dengan janur kuning sebagai tanda pengenal. Ketika sirine akhir jam malam berbunyi, pada tanggal 28 Februari terdengar ledakan dan gencatan senjata. Ternyata Letnan Kamarudin telah salah hitung. Belanda masih menduga serangan-serangan ini sama seperti serangan sebelumnya. Para prajurit terus menyerang pos-pos di luar kota, sehingga Belanda mengirim pasukan ke pos-pos di luar kota. Tepat pada pukul 6 pada tanggal 1 Maret tahun 1949, bersamaan dengan sirine akhir jam malam, terdengar gemuruh tembakan di seluruh kota. Dari berbagai arah para prajurit menyerang, karena memang prajurit telah menyusup sebelum sirine akhir jam malam. Dan ketika sirine berbunyi, para pasukan telah berada di depan garis pertahanan Belanda. Pihak Belanda pun tentu terkejut dengan serangan dadakan itu, termasuk Kolonel Van Lengen yang baru bangun dari tidurnya. Letkol Soeharto memimpin penyerangan menuju ke Malioboro. Sementara itu Letkol Vence Sumual, Mayor Sarjono, dan Mayor Kasno memimpin di sektor lainnya. Dalam waktu singkat, seluruh kota telah dikuasai. Bendera merah putih dikibarkan di Jalan Malioboro dan beberapa tempat lain. Teriakan merdeka terdengar dari suara rakyat setelah berkibarnya bendera merah putih. Pihak Belanda tentu tidak tinggal diam. Kolonel Van Lengen menghubungi pasukan bala bantuan dari Semarang. Yogyakarta telah diduduki selama 6 jam. Ketika bala bantuan Belanda datang, para prajurit telah mundur. Berita serangan 1 Maret ini kemudian diberitakan ke luar negeri melalui Sumatera yang tentu saja menggetarkan orang-orang yang ada di sidang PBB. Serangan itu membuktikan bahwa Indonesia masih mampu melawan dan meyakinkan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Dalam buku sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai tahun 2004, cetakan tahun 2005, karya M.C. Rickleff, keberhasilan Indonesia melancarkan serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 mampu membuka pandangan dunia internasional bahwa eksistensi Indonesia masih kuat. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan kecaman dunia internasional terhadap peristiwa agresi militer Belanda kedua. Pada perkembangannya, Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan PBB untuk mulai memberi pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan pada Indonesia dalam perjanjian damai Rumroyen dan konferensi Meja Bundar. Meski serangan umum 1 Maret tahun 1949 berhasil memukul Belanda dari kota Yogyakarta saat itu, tetapi ada kontroversi seputar peran Letkol Soeharto. Dalam buku sejarah Orde Baru, Letkol Soeharto tercatat sebagai inisiator dan pemimpin pertempuran. Namun berkebalikan dengan kesaksian Abdul Latif, anak buah Letkol Soeharto saat itu. Dalam tulisannya, laporan tentang Dewan Jenderal kepada Jenderal Soeharto yang diunggah pada laman penerbit Hasta Mitra mengatakan jika Soeharto sedang bersantai makan soto babat bersama pengawal dan ajudannya. Latif bertemu Soeharto dengan pasukannya yang tidak lebih dari 10 orang. Saat itu, Kapten Abdul Latif dan pasukannya yang tersisa dalam posisi kepayahan. 2 anak buahnya meninggal, 12 lainnya terluka. Sementara itu terdapat 50 pemuda laskar gerilya yang gugur di medan perang dan dimakamkan di dekat stasiun Tugu Yogyakarta. Pasukan pimpinan Latif kembali ke markas gerilya yang ada di Kuncen, barat kota Yogyakarta. Tidak disangka di sana dia bertemu Komandan Wegreise III, yaitu Letkol Soeharto sedang makan soto. Selain itu, dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 juga tidak terlalu menonjolkan peran Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut Krishna Sen, dalam Indonesian Cinema, Framing the New Order tahun 1994, sang raja hanya menjadi pengamat pasif. Padahal, beliau cukup aktif menunjukkan perhatian dan simpatinya dalam usaha tentara melawan penjajah Belanda. Salah satu sejarawan, yaitu Asfi Warman, juga mengkritik dominasi peran Soeharto tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Soeharto yang saat itu berpangkat letnan kolonel jelas tidak mungkin menginisiasi serangan umum 1 Maret. Ia yakin bahwa inisiator sesungguhnya pasti Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Soeharto hanya pelaksana lapangan. Dalam buku karya Mahpudi C.S. Suryono yang berjudul Pak Harto Untold Stories, disebutkan bahwa serangan umum 1 Maret telah sangat dipersiapkan secara matang. Mahpudi C.S. Suryono adalah salah satu staf Letkol Soeharto kala itu. Suryono mengaku bahwa dirinya telah ikut dengan Soeharto bergerilya di hutan-hutan sebelum peristiwa serangan umum 1 Maret.
Bahkan ia mengatakan Soeharto selalu tampil di depan saat bertempur melawan Belanda. Pada saat itu Pak Harto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa, boleh percaya atau tidak. Tetapi Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Pak Harto selalu di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau, ujar Suryono di halaman 99 buku tersebut. Saya ingat kata-kata Pak Harto, kalau takut mati tak usah ikut perang. Suryono pun menyayangkan beberapa orang yang meragukan peranan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tersebut. Ia berpendapat bahwa orang-orang tersebut mempersoalkan karena tak menyukai Soeharto. Saya sendiri merasakan keikhlasan Pak Harto pada saat perang dan terus berjuang membangun Indonesia ini. Kelak generasi penerus akan melihat nilai-nilai positif yang sudah pasti dilakukan Soeharto untuk Indonesia, ujar Suryono dalam buku Pak Harto Untold Stories. Namun yang terpenting adalah perjuangan Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan agar menjadi negara merdeka setelah melalui banyak perjuangan, saling bahu-membahu dari semua kalangan masyarakat dengan bersatu dalam satu tujuan, yaitu merdeka. Jika kita berkunjung ke kota Yogyakarta, di area sekitar Museum Benteng Vredenburg, terdapat sebuah monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah di kota perjuangan tersebut. Monumen tersebut adalah monumen serangan umum 1 Maret tahun 1949 untuk memperingati perjuangan Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat pada tanggal bersejarah tersebut. Itulah sekelumit kisah tentang sejarah serangan umum 1 Maret tahun 1949. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.